Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Utami, NPM 205104026 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D semester 5. Sebelumnya di sini saya akan menganalisis sebuah video iklan yaitu video iklan Coca-Cola di mana yang akan saya analisis yaitu adalah segmenting, targeting dan positioning serta fungsi dari Coca-Cola sendiri. Berikut adalah contoh iklan Coca-Cola yang akan saya analisis. Coca-Cola, sore ini pas kamu suntuk, teman segeng asik wifi, kamu gak ikutan. Cowok yang kamu suka mau ngobrol sama kamu, tapi kamu gak nyadar. Hah? Minum Coca-Cola biar semangat lagi. Baiklah, itu adalah contoh iklan Coca-Cola yang akan saya analisis. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa sih Coca-Cola itu. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Steed Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. Dr. Pemberton menjual ciptaannya dengan harga 5 sen per gelas di apotiknya dan mempromosikan produknya dengan pembagian ribuan kupon yang dapat ditukarkan untuk mencicipi satu minuman secara cuma-cuma. Pada tahun tersebut, ia menghabiskan sekitar 46 US dollar untuk biaya periklanan. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa G. Candler yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola. Pada 1892, produksi pertama Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang berlokasi di Jakarta. Produksi tahunan pada saat tersebut hanya sekitar 10.000 krat. Saat itu, perusahaan baru mempekerjakan 25 karyawan dan mengoperasikan 3 buah kendaraan untuk truk distribusi. Sejak saat itu hingga tahun 1980-an, berdiri 11 perusahaan independen di seluruh Indonesia guna memproduksi dan mendistribusikan produk-produk The Coca-Cola Company. Pada awal tahun 1990-an, beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut mulai bergabung menjadi satu. Tepat pada tanggal 1 Januari 2000, 10 dari perusahaan-perusahaan tersebut bergabung dalam perusahaan-perusahaan yang kini dikenal sebagai Coca-Cola Bottling Indonesia. Saat ini dengan jumlah karyawan sekitar 10.000 orang, jutaan krat produk didistribusikan dan dijual melalui lebih dari 400.000 gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah tadi pengertian dari Coca-Cola atau asal-usul Coca-Cola. Selanjutnya saya akan melakukan analisis segmenting. Segmentasi pasar adalah upaya untuk memilah-milah pasar yang heterogen menjadi lapisan-lapisan atau segmen yang relatif homogen. Segmentasi dilakukan atas dasar asumsi adanya kebutuhan yang serupa pada sekelompok orang atas dasar ciri letak atau tempat geografis, ciri demografis atau usia penghasilan, jenis kelamin, atau ciri sifat, perilaku, atau psikografis atau behavioral. Pada perkembangan selanjutnya, kesamaan kebutuhan ini juga dijadikan unsur segmentasi atau benefit segmentation, misalnya pengelompokan konsumen berdasarkan kesamaan kebutuhan akan aroma, kenyamanan, kualitas, dan sebagainya. Nah, untuk pengertian segmentasi geografis sendiri itu merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah, negara, negara bagian, provinsi, kota, dan kepulauan. Untuk produk Coca-Cola ini sendiri dipasarkan di seluruh bagian Indonesia. Produk ini sangat mudah didapatkan di mana saja. Segmentasi geografis pasar Coca-Cola tidak hanya khusus di Indonesia, melainkan di berbagai bagian negara, khususnya di Jepang. Coca-Cola memasarkan produk minuman dengan merek tertentu yaitu Sokenbicha atau non-karbonat, ginseng dan teh, dan laktia atau milk fermentasi. Kemudian ada segmentasi demografis, yaitu adalah pasar dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, agama, ras,
generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Untuk umur, minuman Coca-Cola sendiri dapat dikonsumsi mulai dari anak kecil yang umurnya 5 tahun sampai dengan orang dewasa. Akan tetapi, Coca-Cola khususnya membidik remaja dengan usia 15-21 tahun. Untuk jenis kelamin, produk minuman Coca-Cola dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Dan pendapatan, karena harganya yang terjangkau, produk ini dapat dinikmati baik mereka yang berpendapatan rendah, menengah, hingga atas. Nah, untuk segmentasi psikografis, yaitu mengelompokkan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang menonjol daripada kelas sosialnya. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup. Maka, barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Produk minuman Coca-Cola ini ditawarkan untuk semua status sosial. Hal ini dikarenakan harga produk yang terjangkau dan cukup murah. Itu tadi tiga segmentasi yang sudah dikelompokkan. Kemudian segmentasi pasar merupakan proses pemisahan pasar potensial dalam bentuk sekelompok konsumen dengan karakteristik atau kebutuhan yang relatif sama dan memilih satu segmen atau lebih untuk dijadikan sasaran dengan satu bauran pemasaran. Pada dasarnya, keinginan mengkonsumsi diawali dengan adanya kebutuhan atau needs yang dirasakan seseorang pada suatu keadaan. Kebutuhan ini kemudian akan menuntut untuk dipenuhi. Setelah kebutuhan dipenuhi, dorongan yang timbul adalah keinginan atau wants, yaitu kebutuhan akan suatu hal atau barang dengan tambahan kriteria tertentu. Nah, sekarang ini Coca-Cola telah menguasai pasar minuman di lebih dari 200 negara dengan penempatan di setiap kota dalam negara tersebut. Kepadatan penduduk dari wilayah persebaran Coca-Cola cukup padat. Kondisi tersebut dipilih untuk memaksimalkan kegiatan penjualan dan distribusi produk. Iklim dari daerah persebaran Coca-Cola beragam, terlihat dari daerah pemasaran yang tersebar di daerah tropis, subtropis, serta daerah dingin. Untuk target konsumen adalah remaja dengan kisaran usia 12-24 tahun. Coca-Cola menggunakan pendekatan melalui kepribadian dan gaya hidup konsumen, melalui aktivitas konsumen yang memiliki mobilitas tinggi dan ingin lepas dari rutinitas. Juga konsumen senang bersosialisasi dengan lingkungan, konsumen yang senang bergaul, konsumen yang membentuk sebuah komunitas tertentu, atau konsumen yang memiliki kesamaan hobi dengan orang lain. Segmentasi lebih fokus pada konsumen yang benar-benar mencari manfaat serta keunggulan dari produk yang ditawarkan tanpa terpengaruh oleh harga dan faktor lainnya. Penggunaan produk untuk event-event berkesan bagi konsumen serta dapat dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Itu tadi adalah segmentasi dari Coca-Cola. Selanjutnya adalah targeting. Dengan adanya segmentasi pasar, maka kegiatan pemasaran dapat dikonsentrasikan pada satu fokus sasaran yang disebut sebagai pasar sasaran atau target market. Target market adalah sekelompok orang yang dijadikan sasaran pemasaran produk karena memiliki kebutuhan yang diasumsikan sama terhadap suatu produk. Pasar sasaran inilah yang menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran, baik dari segi strategi produk harga, distribusi maupun promosi, atau marketing mix. Perumusan pasar sasaran dalam segmentasi pasar dapat dilakukan atas dasar kriteria wilayah pasar sasaran atau kriteria geografis seperti yang pertama adalah ukuran kota, kepadatan wilayah, dan sebagainya. Kriteria kependudukan atau ukuran kota, kepadatan wilayah, dan sebagainya. Kriteria kependudukan atau kriteria demografis. Selanjutnya adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Kriteria kejiwaan atau kriteria psikografis. Selanjutnya adalah gaya hidup, kepribadian, kriteria perilaku, penggunaan produk atau kriteria behavioral, dan berbagai kriteria lainnya. Sasaran Coca-Cola tak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400.000 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara geografi, Coca-Cola memiliki target market di semua kota-kota besar seluruh dunia. Coca-Cola membidik pasar remaja global laki-laki dan perempuan berusia sekitar 12-24 tahun yang berorientasi pada mode serta berpendidikan. Target market Coca-Cola secara psikologis membidik konsumen dengan gaya hidup bebas, humoris, ceria, menyukai tantangan pada semua level sosial. Perilaku target yang dibidik adalah konsumen yang loyal terhadap brand Coca-Cola, mementingkan kualitas serta kegunaan dari produk tersebut. Perusahaan Coca-Cola Indonesia khususnya memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola kepada lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Perusahaan Coca-Cola Company dalam menjualkan minuman ringannya dilakukan melalui pengecer dan grosir.
Yang 90% dianggap skala usaha kecil. Untuk skala usaha kecil, produk minuman ringan memberikan kontribusi 35% dari total penjualan dan menghasilkan 34% dari keuntungan. 80% dari penjualan minuman ringan dilakukan melalui pengecer dan grosir. Itulah tadi targeting pasar dari Coca-Cola. Selanjutnya kita akan membahas tentang positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bila sebuah merek menemukan positioning statement yang efektif, tim merek sering dan sangat bijaksana mempertahankannya dan menggunakannya lagi dan lagi. Itulah inti dari positioning statement, memposisikan nama merek secara kuat dalam benak orang-orang. Nah, untuk Coca-Cola, memposisikan diri sebagai minuman menyegarkan penghilang dahaga. Hal ini sudah terkenal di masyarakat bahwa Coca-Cola merupakan perusahaan yang menghasilkan minuman ringan. Dengan adanya image tersebut, maka penjualan dari produk akan semakin mudah. Selalu berusaha memberikan kesegaran pada konsumen melalui produk-produk yang ditawarkan. Coca-Cola juga melakukan berbagai kegiatan promosi untuk mendukung positioning Coca-Cola, yaitu memberikan kesegaran bagi konsumen. Menghadapi pasar yang unik dan heterogen, merek global harus cermat menyeimbangkan antara global standardization dan local customization. Standarisasi jelas akan meningkatkan efisiensi dan konsistensi yang lebih baik dalam menangani operasi global. Skala ekonomi yang substansial akan diraih melalui standarisasi produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Skala ekonomis akan diterjemahkan menjadi value yang lebih besar bagi pelanggan dengan menawarkan kualitas yang tinggi dan produk-produk yang lebih andal dengan harga yang lebih murah. Itulah tadi analisis mengenai segmenting, targeting, dan positioning Coca-Cola dalam pemasaran. Nah, itulah tadi analisis yang sudah saya lakukan uh, untuk iklan Coca-Cola. Selanjutnya adalah fungsi dari Coca-Cola itu sendiri. Selain diminum, ada pun 5 fungsi Coca-Cola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembersih karat. Coca-Cola mengandung asam fosfat yang bisa berguna untuk membersihkan karat. Meski demikian, minuman ini mengandung banyak gula sehingga kemungkinan besar akan meninggalkan residu lengket setelah dibersihkan. Kemudian yang kedua, menghilangkan noda membandel di baju. Meskipun Coca-Cola bukan produk ekologis, namun produk ini jauh lebih lembut daripada penghilang noda kimia yang didistribusikan di pasar. Meski demikian, tetap harus mencampurkannya dengan deterjen untuk mendapat hasil maksimal. Lalu yang ketiga, yaitu membersihkan cermin. Coca-Cola mengandung asam sitrat dosis kecil yang berguna untuk membersihkan permukaan kaca dan cermin. Lalu yang keempat, menghilangkan lemak. Residu lemak yang menumpuk di permukaan dapur seringkali sulit dihilangkan dengan deterjen biasa. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu pestisida untuk tanaman. Jika sedang bertani kecil-kecilan di rumah dan terganggu dengan banyaknya hama, bisa memanfaatkan Coca-Cola sebagai pestisida. Setidaknya dampak yang ditimbulkan dari Coca-Cola lebih sedikit ketimbang pestisida sebenarnya. Jadi itulah teman-teman, analisis segmenting, targeting, dan positioning, serta fungsi dari Coca-Cola yang sudah saya paparkan. Sekiranya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.